Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji fungsi lain daripada sholat lima waktu. Kalau pada video yang telah lalu kita membahas bahwa sholat lima waktu itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada jasad kita. Maka pada kesempatan ini kita akan mengkaji sisi lain fungsi daripada sholat lima waktu. Sholat lima waktu salah satu fungsinya adalah untuk mempererat hubungan antara manusia dengan alam semesta. Agar hubungan antara manusia dengan alam semesta menjadi harmonis, maka yang bisa melekatkan, yang bisa menyambungnya adalah sholat lima waktu. Kenapa demikian, saudara dan saudariku yang sama-sama saya cintai? Karena di dalam sholat lima waktu itu adalah sebagai perwakilan dari delegasi kedua belah pihak, di mana manusia itu adalah sebagai khalifahnya dan alam semesta ini adalah sebagai yang dipimpinnya. Khalifah manusia sebagai pemimpin dan alam semesta adalah sesuatu yang dipimpin. Nah, hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin ini yang bisa untuk merekatkannya, yang bisa untuk menguatkan sehingga terjadi hubungan harmonis, di mana alam ini tidak akan membawa petaka kepada sang pemimpinnya, kepada manusia, tetapi justru dia akan membawa kemanfaatan, akan membawa kebaikan, dan akan membawa keberkahan. Bagaimana cara kita melihatnya? Maka di dalam sholat itu, setiap satu rakaat dari sholat itu, dia ada dua berdirinya, kemudian ada dua rukunya, kemudian ada dua sujudnya, kemudian ada dua duduknya. Satu berdiri itu adalah secara nyata ketika kita mulai untuk takbiratul ihram, maka kita mulai berdiri pertama. Kemudian baru kita melakukan ruku pertama. Setelah ruku pertama kita i'tidal, maka itu adalah berdiri yang secara eksplisit, tapi tidak secara terang-terangan disebutkan menjadi berdiri, tetapi ruku i'tidal itu adalah posisinya kita berdiri kembali. Berarti berdiri ini dalam satu rakaat sudah dua kali kita berdiri. Kemudian ketika dari i'tidal akan menuju kepada sujud, kita itu ada pada posisi ruku kembali, sehingga ruku yang kedua ini secara samar tetapi dia jelas bahwa kita melakukan ruku yang tidak terhitung di dalam rukun sholat. Nah, kemudian ketika kita sujud, maka ada sujud pertama. Kemudian ada duduk di antara dua sujud, itu adalah duduk pertama. Kemudian kita sujud lagi, kemudian ada duduk istirahat sebelum kita berdiri kepada rakaat kedua. Berarti di dalam sholat itu ada dua kali berdiri, ada dua kali ruku, ada dua kali sujud, ada dua kali duduk. Apa maknanya ini? Ini artinya mewakili kedua belah pihak, karena ada pemimpin, ada yang dipimpin, ada manusia dan ada alam semesta. Maka berdiri pertama itu adalah mewakili zat api yang ada pada unsur api yang ada pada manusia. Kemudian berdiri kedua itu adalah mewakili unsur api yang ada di alam semesta, supaya unsur api yang ada pada diri manusia bisa memimpin unsur api yang ada di alam semesta ini. Dipimpin untuk apa? Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga api yang ada di alam semesta ini ketika dipimpin oleh sang pemimpinnya dan pemimpinnya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari api yang membahayakan dia akan menjadi api yang barokah, api yang bersahabat dengan manusia, api yang memberikan kemanfaatan, bukan api yang datang membawa malapetaka, bukan yang membawa bencana, tetapi itu adalah api yang datang memberikan kemanfaatan bagi manusia.
Nah, kemudian yang kedua ada ruku. Ruku pertama itu adalah perwujudan dari cara manusia untuk beribadah kepada Allah melalui unsur anginnya. Kemudian ruku yang kedua setelah itidal itu akan menuju ke sujud, itu sepertinya ada ruku yang kedua. Walaupun itu tidak disebut menjadi rukun di dalam sholat, tetapi dia dilaksanakan. Nah, tidak mungkin orang bisa ke sana kalau tanpa harus melalui gerakan ruku ini. Maka itu adalah cara mewakili makhluk atau alam semesta ini untuk beribadah kepada Allah yang dipimpin oleh ruku pertama. Maka itu adalah unsur angin, menyatukan unsur angin yang ada pada manusia dengan unsur angin yang ada di alam semesta. Sehingga ketika angin di dalam diri manusia ini tunduk kepada Allah, kemudian dikaitkan dengan ruku kedua, mengajak unsur angin yang ada dalam semesta itu untuk sujud kepada Allah, maka terjadilah keharmonisan hubungan ini di dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, angin yang ada di alam semesta ini tidak akan membawa petaka, tetapi justru akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Angin yang menyejukkan, angin yang menyegarkan, bukan angin yang menghancurkan, bukan angin yang membawa malapetaka kepada umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah ada sujud pertama, kemudian ada sujud kedua. Sujud pertama adalah mewakili unsur air yang ada pada manusia, kemudian sujud kedua adalah mewakili unsur air yang berada di alam semesta. Sehingga ketika keduanya dipadukan di dalam sholat, dilaksanakan oleh manusia sebagai pemimpin alam semesta, maka insya Allah air-air yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, tidak akan membahayakan umat manusia, tetapi dia justru akan memberikan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya kepada umat manusia. Kemudian yang terakhir adalah ada duduk. Duduk pertama adalah mewakili unsur ciptaan manusia dari tanah. Kemudian duduk yang kedua itu adalah mewakili unsur tanah dari alam semesta. Ketika itu dipadukan oleh umat manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, maka keduanya bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanah yang sejatinya untuk melayani manusia akan menjadi keberkahan yang berlipat ganda di dalam kehidupan manusia. Dia tidak akan menjadi tanah longsor yang membinasakan manusia, dia tidak menjadi tanah yang gersang, dia tidak menjadi tanah yang bisa membawa malapetaka, tetapi justru tanah yang bisa memberikan tumbuhan yang subur, memberikan tanaman yang hijau, memberikan kemanfaatan, memberikan tempat tinggal kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari ayat Al-Qur'anul Karim yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir, kata Allah, kami akan menurunkan rahmat kami dari langit dan kami akan mengeluarkan rahmat kami dari bumi. Maknanya, ketika itu manusia beribadah kepada Allah, itu artinya dia menyatukan unsur ciptaannya yang 4 itu, mulai dari api, kemudian angin, air, tanah, disatukan dengan unsur yang ada di alam semesta, unsur api alam semesta, unsur angin alam semesta, unsur air alam semesta, unsur tanah alam semesta, sehingga ketika keduanya sudah disatukan di dalam sholat, maka jadilah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu tanah atau daerah atau negara atau sebuah wilayah yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan, akan menurunkan rahmatnya dari langit dan akan munculkan rahmat dari bumi. Karena 4 unsur yang ada di alam semesta ini tidak lagi menjadi pembinasa, tidak lagi menjadi pembawa malapetaka, tetapi justru akan menjadi bersahabat dengan manusia sebagai pemimpinnya dan akan memberikan kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk itu tidak ada kata lain kecuali kalau kita menginginkan alam semesta ini bersahabat dengan kita, maka jalan satu-satunya adalah kita menegakkan sholat 5 waktu yang 17 rakaat, sehingga insya Allah nikmat yang ada pada kita syukuri, dan kemudian alam semesta ini akan menyatu dengan kita, akan bersahabat dengan kita, sama-sama kita menyembah kepada Allah untuk mencari keridhaannya. Demikian, terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.